Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan, saya Tri Mulyani, Guru SMA Negeri Kebak Kramat, akan mempresentasikan tentang demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang harus memelihara padi mereka agar mencapai padi yang berkualitas unggul. Mereka hanya dapat memelihara benih padi mulai dari menyiangi, memberi pupuk, memastikan perairan yang cukup guna menghasilkan padi yang berkualitas unggul, tanpa mampu merubah kodrat padi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seiring dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro, guru harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang kedua, guru harus paham betul bahwa pendidikan bersifat dinamis. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa-siswi mereka. Yang ketiga, guru harus mampu menjadi agen perubahan. Guru harus siap sedia untuk menghadapi segala perubahan yang ada. Guru harus mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi setiap saat. Yang keempat, guru harus mampu memahami karakter siswanya. Dengan memahami karakter yang ada pada siswa masing-masing, guru akan mudah dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi murid-murid mereka, mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran, dan dapat pula dijadikan acuan pembuatan rancangan pembelajaran selanjutnya. Semua hal tersebut dilakukan agar guru mampu menuntun semua siswa mereka agar mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai cipta, rasa, karsa, dan karya yang nanti bermanfaat bagi kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Pembelajaran yang berpusat pada murid sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana Ingarso Sung Tulodo atau di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Lantas, seperti apakah pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid menuntut guru untuk bisa kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuannya. Mereka dituntut untuk bisa mengadakan pembelajaran yang merdeka bagi murid-muridnya agar kreativitas semua muridnya dapat dijangkau. Demikian pula, yang tidak kalah pentingnya adalah guru jangan sampai melupakan kodrat zaman pada masa sekarang. Perkembangan teknologi tentu harus terintegrasi dengan pendidikan dan pengajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini berbanding terbalik dengan proses KBM berpusat pada guru. Potensi murid tidak bisa berkembang secara maksimal karena mereka terbiasa hanya menerima materi tanpa melaksanakan atau memikirkan ide-ide yang berkembang di antara sesama murid.
Implementasi pembelajaran yang berdasar dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro di SMA Negeri Kebak Kramat terwadai oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh seluruh siswa di sekolah kami berdasar minat bakat masing-masing. Yang kedua adalah adanya budaya sekolah yang menerapkan 5S, mulai dari senyum, sopan, santun, sapa, dan salam antar sesama warga sekolah. Untuk yang ketiga, di kelas 10 diadakan adanya proyek P5 yang pada semester ini mengambil tema Suara Demokrasi dan Kewirausahaan. Setiap siswa diharapkan bisa berkolaborasi, bekerja sama guna menghasilkan produk-produk yang unggul dan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah pelaksanaan proses KBM di kelas. Proses KBM di kelas diusahakan untuk berpusat pada murid dan tentu terintegrasi dengan kemajuan teknologi informatika dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Bukan hanya dengan menggunakan gadget mereka sebagai sumber belajar, tetapi mereka juga menggunakan apa-apa yang ada di lingkungan sekitar mereka yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari mereka yang kontekstual guna membuat pembelajaran semakin bervariasi dan semakin berpusat kepada siswa. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus kami hadapi dalam mengupayakan proses pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang pertama, misalkan saja masih ada beberapa guru yang menganggap bahwa pembelajaran terbaik adalah dengan cara guru menerangkan di depan kelas. Beberapa guru masih menerapkan teacher-centered learning. Selain itu, kemampuan teknologi informatika yang belum merata untuk semua guru menjadikan hambatan tersendiri bagi pelaksanaan KBM yang sesuai dengan kodrat zaman anak. Beberapa solusi untuk menghadapi tantangan. Yang pertama adalah merancang KBM yang variatif agar memancing kreativitas siswa dan motivasi belajar siswa dengan menerapkan kemajuan teknologi informatika. Misalkan saja menggunakan ujian online, virtual lab, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memotivasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk sama-sama belajar kembali demi menciptakan KBM yang semakin berpihak kepada murid. Demikian tadi pemaparan tentang demonstrasi kontekstual di SMA Negeri Kebak Kramat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.